akui. Nah, di dalam langkah untuk belajar tentang keberagaman itu, saya mencoba sebagai pribadi melihat sebetulnya apakah orang kita itu mengakui keberagaman di dalam hatinya. Ternyata setelah beberapa tahun kami melihat, saya yakin sepenuhnya orang Indonesia itu punya spirit itu Bhinneka Tunggal Ika. Saya memberikan contoh seperti katakan batik-batik yang kami kenakan, mungkin teman-teman narasumber di sini ya, misalnya ada batik teruntum di sini, batik parang tempe yang saya kenakan, batik parang, batik kitir yang dipakai Pak Chandra, batik kawung dari Bu Sinta, batik sekar jagat kopi pecah yang dikenakan Pak Said misalnya. Di situ semua elemen ya, baik etnik maupun agama ada. Ada elemen Hindu, ada elemen Buddha ya. Sebelumnya saya ini ganjinya kitirnya dari Buddha ya. Kemudian ada elemen Islam, ada elemen Taois, Konghucu, semuanya itu ada di situ. Kristen pun juga ada ya. Nah, demikian pun etniknya, ada Jawa, ada Tionghoa dan sebagainya. Dan semuanya itu ternyata tanpa diucapkan itu dipraktekkan. Kalau kita sedang membuat batik, itu semua elemen kemudian diakomodasi. Pada saat kita mendonorkan darah, pernahkah kita minta supaya diberikan darah biru? Tidak ada, bukan? Darah itu semuanya merah. Nah, itu jadi bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah spirit kita. Nah, dari perjalanan itu, saya ingin singkat saja, pluralisme itu seringkali dipahami secara sepotong-sepotong. Pluralisme itu adalah suatu pemahaman untuk kita menghargai keberagaman ya, dan menerima mereka itu sebagaimana apa adanya. Jadi sangat sulit sekali itu menilai suatu kelompok baik atau benar pun, ya toh, itu sangat susah. Kalau perspektifnya dari dua sisi dan bersama-sama. Nah, oleh karena itu ada 4 langkah itu untuk pengembangan pluralisme. Secara singkat adalah begini, tatarannya dua langkah internal dan 2 langkah eksternal. Pada langkah internal, pertama kita harus mampu mengenal diri kita sendiri dan mengontrol pikiran kita sendiri. Itu internal. Kita harus mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang Buddhis, saya juga berusaha mempelajari agama saya dengan sekuat-kuatnya. Kemudian sebagai seorang yang beragama lain tentu juga harapannya akan seperti itu. Nah, di dalam konteks Buddha, saya akan berikan sedikit kutipan kecil saja di sini. Nah, ini di syair dari Dhammapada, bukan dengan menunggang binatang-binatang itu seseorang dapat pergi ke nirwana, melainkan ia yang berlatih dengan menaklukkan dan mengendalikan diri sendiri dapat pergi ke sana. Intinya menaklukkan diri kita sendiri itu paling utama dan paling sulit. Intinya itu. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk memahami dan menghargai pihak lainnya sebagaimana kembali lagi apa adanya. Nah, untuk itu kita perlu banyak sekali diskusi tanpa ada prejudis. Di dalam konteks Buddha, saya memberikan contoh Raja Asoka di India itu membuat sebuah dekrit Asoka ke-12. Hubungan antar agama adalah baik. Seseorang harus mendengarkan dan menghargai doktrin agama lain yang dibabarkan oleh orang lain, yang dicintai oleh para dewa, Raja Piyadasi, menginginkan bahwa semua orang seharusnya mempelajari dengan baik doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran baik dari agama-agama lainnya. Jadi kita perlu menghargai pihak lain.
Nah sekarang yang pada tataran eksternal ini yang mungkin agak kurang itu disentuh ya, sudah dilakukan tapi mungkin intensitasnya kurang. Ada 2 step. Pertama, kita perlu silaturahmi satu sama lainnya, antar keluarga, antar komunitas agama, antar universitas dan seterusnya, sehingga kita saling mengenal satu sama lainnya. Dan yang keempat itu adalah melakukan aksi secara bersama-sama. Semua agama kita yakini membabarkan kebenaran, mengajarkan umat tentang keadilan, tentang kedamaian dan kesejahteraan. Jadi visi dan misi agama pada hakikatnya itu adalah satu di situ. Nah, sekarang tantangannya bagaimana kita merealisasikan itu secara bersama-sama dalam bentuk itu action. Kita bisa melakukan seminar bersama, kita bisa turun untuk melakukan pengentasan kemiskinan, mengembangkan demokrasi, memperjuangkan HAM dan sebagainya. Nah, kira-kira demikian dari kami dan mohon maaf sebelumnya atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Pak William.